Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cipelem 02, yang saya hormati Dewan Guru dan staf karyawan SD Negeri Cipelem 02. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga hari ini bisa berkumpul bersama. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Langsung saja untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga acara inti yaitu pemaparan diseminasi, acara yang kelima yaitu penutup dan doa. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim agar acara hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cipelem 02, yakni Bapak Haryanto SPD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat calon guru penggerak Bapak Nasirul, di mana saat ini beliau sedang menjalani kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Brebes. Bapak Ibu guru SD Negeri 2 yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini alhamdulillah teman kita Pak Tasirul saat ini akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangka kegiatan guru penggerak, calon guru penggerak di Kabupaten Brebes. Salawat dan salam nanti saya kita sampaikan kepada beliau baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolawat kepada beliau, kita nanti akan disawatinya kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, menyikapi apa yang menjadi pembelajaran guru penggerak, di mana calon guru penggerak itu dalam pembelajarannya insya Allah sekitar 6 bulan, di mana dalam 6 bulan ini ada beberapa modul yang harus diselesaikan. Di antaranya modul 1.4 tentang budaya positif, yang insya Allah nanti akan dipaparkan oleh Pak Tasirul apa itu budaya positif yang ada di SD Negeri Cipelem 2. Kalau kita kaji, kalau kita tengok ke belakang, makna dari budaya adalah hasil cipta, asa dan rasa seseorang atau kelompok. Jadi kita sebagai individu kalau mampu menciptakan, mampu merasakan, mampu memprakarsai sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh umat, yang bisa dimanfaatkan bersama-sama, insya Allah itu akan menjadi suatu budaya. Nah, budaya yang akan diterapkan di sekolah insya Allah budaya yang baik, budaya yang positif. Apa saja sih?
budaya-budaya yang ada di sekolah. Kalau kita laksanakan itu aslinya sudah kita laksanakan, cuma mungkin belum begitu mendalami apa yang sudah kita jalankan, apa yang sudah kita laksanakan. Berangkat pagi itu masuk dalam budaya positif, karena itu cipta, kita menciptakan sendiri, mampu tidak kita untuk berangkat pagi. Nah, kalau sudah mampu tidak untuk memperakarsai kepada teman-teman. Nah, kalau sudah tercipta, insya Allah akan menjadi budaya yang positif, bukan hanya pada siswanya tapi pada dewan gurunya. Dan kegiatan-kegiatan lain seperti apel pagi, kegiatan upacara, yaitu upacara rutin tiap hari Senin, atau upacara keagamaan, ataupun upacara hari besar nasional, itu juga masuk pada budaya positif, karena itu ciptaan dari manusia, hasil cipta asa dan rasa dari manusia. Kegiatan membaca Al-Quran tiap pagi, bersolawat tiap pagi, pengenalan lingkungan, itu masuk pada budaya-budaya positif. Kebersihan, pembiasaan bersedekah, terus yang sudah kita jalani, menyambut kedatangan siswa tiap pagi, itu adalah budaya-budaya yang perlu kita lestarikan. Guru jejer di depan pintu gerbang menyambut kedatangan siswa, di samping untuk mengawal anak-anak kita yang lalu lalang di jalan raya, menyeberangkan anak dari seberang menuju ke lokasi sekolah, itu masuk budaya positif untuk menyelamatkan anak-anak kita dari kendaraan. Itu juga masuk budaya positif. Kalau kita terapkan, insya Allah sekolah kita akan jadi sekolah yang diminati oleh para wali murid, karena sekolah adalah pelayanan. Kita menjadi pelayan bagi masyarakat. Maju mundurnya sekolah itu tergantung dari kita sebagai pengelola. Kalau kita mampu untuk mengelola dengan baik, insya Allah sekolah kita akan berkembang, bahkan maju dengan besar. Terus perilaku, pembiasaan ngomong yang sopan, ini yang seringkali saya telinganya agak panas. Mari kita coba bareng-bareng agar anak-anak kita bisa berperilaku ngomong halus, ngomong sopan, ya. Tidak seperti yang sudah bangsa hewannya selalu dikeluarkan. Mari kita coba untuk memerem anak-anak kita yang selalu mengucapkan kata-kata yang kurang pantas diucapkan, apalagi sampai mengeluarkan yang keras sehingga lingkungan akan mendengarkan. Itu juga menjadi tajam kita, menjadi budaya positif kita, supaya bisa dilaksanakan. Mengucapkan salam, jika bertemu dengan sesama atau jika bertemu dengan guru, insya Allah kalau kita tanamkan pada anak-anak kita perilaku saling bersalaman, apalagi di pagi hari jika guru datang, maka guru terlebih dahulu memberikan salam, menyalami anak-anak. Insya Allah nanti anak-anak akan terbiasa, loh, guru saja mau bersalaman dengan kita, apalagi kita sebagai murid. Insya Allah kalau kita menjadi teladan yang baik, mimiti, nah bahasa Jawanya mimiti tulis, memberikan pengajaran yang baik terhadap anak-anak, insya Allah anak-anak akan mengerti dengan sendirinya, akan mengikuti arah kita, akan mengikuti tingkah laku kita. Kita datang, ada anak
bergerombol dekati, kita salaman. Ya. Seperti pada saat saya pertama kali masuk sini belum kenal dengan siapa-siapa, anak-anak juga belum kenal. Ada anak bergerombol, saya datang ajak salaman. Ya, alhamdulillah. Sampai sekarang anak-anak jika saya datang terus lewat, mereka minta bersalaman. Itu adalah budaya positif, sekaligus budaya Islam yang harus kita lestarikan. Bersalaman kan artinya mengucapkan selamat, saling mengucapkan selamat. Terus menunduk, ini budaya yang hampir punah di Jawa. Ya. Budaya menunduk ketika berpapasan atau melewati, kita jalan melewati orang yang lebih tua. Ini juga masih budaya yang bagus, yang sudah hampir punah di tataran tanah air Indonesia ini. Kalau kita sebagai pendidik tidak mau meneruskan perjuangan leluhur kita, maka budaya-budaya sopan seperti menundukkan badan ketika ada orang yang lebih sepuh, maka ke depan Indonesia tidak lagi menjadi bangsa yang ramah, tapi akan menjadi bangsa yang beringas. Nah, oleh sebab itu tugas kita sebagai pendidik, yuk kita lestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Seperti tadi budaya menunduk anak-anak, insya Allah kalau kita ajari singkemenangan, diajari yang begitu mapan oleh gurunya, insya Allah anak-anak akan teringat terus. Diajari sambil dipraktikkan, bukan hanya kita ngomong saja tapi dipraktikkan. Suatu saat dipraktikkan. Terus jika ada anak, ketika kita sudah ngomong sama anak, sudah mempraktikkan bareng-bareng sama anak, adakan demonstrasi di kelas, kita coba amati di lingkungan. Ketika ada anak yang belum mampu untuk menundukkan badan, ketika ada guru atau yang lebih sepuh di depannya, maka kita tegur. Kita dekati anak tersebut. Yang paling nyaman adalah kita pegang pundaknya. Insya Allah, kalau anak-anak sudah dipegang pundaknya, anak akan luluh. Seganas-ganasnya anak, ini ibu dari almarhum Bapak Kyai Haji Muhammad Saifuddin As-Sujani. Ini ibu yang sangat berharga sekali untuk menundukkan anak. Saya pernah diberi ijazah oleh beliau, karena dulu saya pernah menjadi wakil kesiswaan yang notabene harus menangani anak-anak yang nakal, anak-anak yang beringas. Setelah ijazah itu, jangan takut, Pak Rianto. Teknik untuk menundukkan anak itu mudah. Bacakan bismillah 7 kali, pegang pundaknya sambil membaca Fatihah. Insya Allah anak itu akan tunduk. Alhamdulillah, senakal-nakalnya anak MTS dulu, saya pegang pundaknya, tunduk. Begitu pula anak SD yang masih usaha akan senang sekali. Ya. Ibaratkan kita sebagai teman. Nah, pegang pundaknya, bicara baik-baik, Mas, Mbak, sampun batas menikah, ya, jangan seperti itu. Yuk kita coba untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan kita, bahwa jalan di depan orang yang lebih tua harus menunduk. Insya Allah anak kamu teringat, akan teringat. Yang berikutnya, ini yang juga perlu dilestarikan, perlu dijaga. Makan minum di kelas, kalau sudah menjadi kesepakatan tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau belum menjadi kesepakatan di dalam kelas, terus kita melarang, jangan minum di kelas. Anak
Tapi kalau kita sepakati dulu dengan kelas, bagaimana anak-anak, rupanya hari ini banyak di antara kalian yang membawa es, membawa makanan. Sedangkan pelajaran akan kita mulai. Apakah anak-anak setuju jika nanti kita mulai pelajaran, anak-anak sudah tidak makan dan minum? Insya Allah anak-anak akan mengerti. Kalau setuju, mari kita laksanakan. Nanti ketika pembelajaran berikutnya ada anak-anak yang masih makan dan minum pada saat pembelajaran, maka tinggal terus saja. Ayo kesepakatan kemarin bagaimana? Katanya kita sepakat untuk tidak makan dan minum saat pelajaran. Enak kita nunggunya, termasuk membuang sampah sembarangan, kelas dan sebagainya. Kalau kita ciptakan, insya Allah menjadi suatu budaya yang baik, budaya yang positif. Terus tegurlah anak ketika makan sambil berjalan, apalagi sambil berdiri, apalagi sambil berjalan. Hal-hal yang sepele seperti ini kalau kita canangkan bersama dengan anak-anak, insya Allah akan menjadi suatu budaya. Ini lahir dari guru. Kalau kita mampu untuk mengayomi anak-anak untuk bahasa Jawa yang melalui, memberikan contoh yang baik, insya Allah anak-anak juga akan tertib. Ada anak yang bawa es, apalagi cewek-cewek ya, makan bakso, makan apa itu sambil jalan. Itu kalau kita peringati, kalau kita kasih tahu dengan baik-baik, insya Allah akan menjadi anak-anak akan mampu untuk makan dan minum dan duduk sesuai dengan tuntunan agama kita, agama Islam. Minum saja disuruh duduk. Kalau Bapak Ibu sekalian mampu untuk mengajarkan itu, secara tidak langsung Bapak Ibu sudah ikut mensiarkan ajaran agama Islam. Itu sepele, tapi manfaatnya sangat dalam sekali. Anak-anak akan teringat. Ini juga menjadi kisah inspiratif bagi teman-teman saya waktu PPG di Solo Timur, di mana pesertanya dari berbagai kabupaten. Saat itu ada pembelajaran matematika yang notabene sangat sulit, sangat ditakuti, pun takut dengan matematika. Nah, saya itu pada stres. Nah, pada stres pembelajaran matematika, akhirnya pada minum sambil berdiri. Nah, saya ditawari oleh teman saya, akhirnya saya pegang, saya terima, terus saya jongkok. Nah, jongkoknya saya sambil minum itu jadi inspirasi bagi teman-teman. Oh iya, saya salut dengan Pak Yanto. Ya, yang lain minum sambil berdiri, sambil menikmati stresnya. Pak Yanto tidak menunjukkan rasa stres sedikit pun, bahkan minum sambil jongkok. Nah, akhirnya ini menjadi budaya di kelas saat itu. Adanya teman yang minum sambil jongkok, sambil duduk, itu jadi inspirasi bagi teman-teman lain. Alhamdulillah, berarti saya sudah mensiarkan ajaran agama Islam. Padahal di dalam kelas itu waktu itu ada juga yang agamanya non-Islam. Alhamdulillah juga ikutan minum sambil duduk. Nah, karena kita adalah guru yang digugur dan sekecil apapun pendidikan yang kita ajarkan pada siswa, insya Allah akan bermanfaat. Sekecil apapun pelajaran yang kita kuasai, kalau kita terapkan pada teman-teman atau lingkungan, insya Allah karena kita guru maka akan digugu dan ditiru. Itu makan minum sambil berdiri, tolong untuk
tidak menjadi budaya yang negatif, tapi jadi budaya yang positif. Karena saya amati di lingkungan sini banyak sekali ya, anak-anak yang makan dan minum sambil berdiri, apalagi makan dan minum berdiri di halaman, begitu selesai nyedot es plastiknya dibuang. Ini juga budaya yang negatif lagi. Ini kalau Bapak Ibu amati banyak sekali budaya-budaya positif yang wajib kita terapkan di sekolah. Jika Bapak Ibu menemui anak-anak yang seperti itu, ya tolong ditegur, Mas, sini Mas, apa? Kayaknya tadi kamu membuang sesuatu. Oh iya Pak. Nah, tolong ya Mas ya, tolong Pak, buang pada tempatnya. Insya Allah itu akan mengena pada anak, daripada kita ngejor ya. Anak jeruput, makan cendol, minum esnya dikipatkan, masih banyak, masih ada batunya di lempar terus. Terus kita sebagai pendidik mengetahui dan membiarkan ini rusak tatanan kehidupan di SD Negeri Cigilem akan rusak. Tapi kalau kita sebagai guru mampu untuk mengayomi, mampu untuk mendidik, insya Allah halaman juga akan bersih, anak-anak juga akan teratur. Ini sepele, tapi berat lakonannya. Ya, makanya mohon maaf apabila istirahat saya selalu berada di luar, itu dalam rangka pengamatan pada siswa, dalam rangka sosialisasi pada siswa untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jika ada anak baik, anak PAUD maupun anak kita sendiri, anak maupun seperti itu, saya kejar, ya. Saya dekati, ya, saya pegang pundaknya, saya gandeng sambil ngomong, Mas, tadi buang apa? Enggak Mas, saya enggak buang apa-apa. Nah tadi yang itu, oh iya ya, saya gandeng, terus saya tuntun, terus Mas yuk ambil barang-barang, letakkan di bank sampah. Itu akan menjadi budaya yang baik bagi lingkungan kita. Ya. Berdoa sebelum pelajaran dan sesudah pelajaran itu juga menjadi budaya yang positif. Disertai atau didahului dengan baris di depan kelas. Baris di depan kelas itu melatih anak-anak untuk disiplin. Ini yang saya amati masih diterapkan di kelas 4, salut buat kelas 4. Ya, masih diterapkan budaya ketika mau masuk ke kelas itu baris, terus diperiksa oleh kepala sukunya, ketua kelasnya. Bagus, ini melatih kepemimpinan bagi anak. Ya. Anak-anak akan merespon, akan patuh terhadap pimpinan, melatih kepemimpinan, juga melatih kedisiplinan. Mudah-mudahan kelas-kelas yang lain ke depan bisa istiqomah menjalankan budaya-budaya positif seperti itu. Ya, pertahankan ya buah pihak untuk budaya disiplinnya. Selamat pada Pak Tasirul, silakan nanti laksanakan diseminasi budaya positif apa yang akan dicanangkan oleh Pak Tasirul sebagai calon guru angkatan 10. Demikian pengantar saya sebagai orang tua di SMP 12. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan terngiang di hati Bapak Ibu sekalian dan bisa ditindaklanjuti sebagai budaya positif yang ada di SD Negeri Cigilem. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yakni pemaparan diseminasi budaya positif oleh Bapak Tasirul SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sedemikian rupa sehingga lebih mencerahkan bagi kita. Syukur alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kepada kepala sekolah SD Negeri Jeplang Mal 2 dan rekan-rekan kita, teman sejawat seperjuangan, semoga panjenengan semuanya juga bisa mengikuti apa yang menjadi program pemerintah. Apapun yang terjadi, kita harus bisa menyepakati dan melaksanakan dengan baik. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil qiyamah kita mendapat syafaat. Langsung saja bahwa saya akan memaparkan istilah desiminasi, yaitu modul 1 yang tentang jauh budaya positif yang ada di SD Jeplang Mal 2. Sebelum panjenengan semuanya memberikan satu wejangan, termasuk saya sharing dengan panjenengan, karena saya hanya bisa memberikan apa yang menjadi pelajaran bagi calon guru penggerak, baik fasil maupun PNP-nya, memberikan satu arahan maupun strukturnya. Ini cukup luar biasa sekali bahwa semuanya adalah guru yang ini untuk bisa berperan kepada siswa atau anak didiknya. Sebelum kita menginjak apa itu budaya positif, tentunya ini hal yang mungkin apakah sudah bisa dicerna atau tidak, ini desiminasi ya. Kalau dulu namanya umum presentasi gitu ya. Jadi apakah ada yang tahu desiminasi itu apa? Ya sebenarnya sama. Ya sebenarnya sama antara desiminasi dengan presensi. Nah, sedangkan kalau presensi ini bisa secara online maupun seperti ini. Kalau ini desiminasi, berarti desiminasi itu proses penyebaran atau penyebaran luasan informasi atau gagasan, intinya gagasan konsep kepada halayak yang lebih luas. Nah, ini diberikan sesuatu. Apakah itu? Nah, ini desiminasi. Sudah ya, berarti ini sama. Ini desiminasi. Jadi kita gak asing lagi antara presensi dengan desiminasi seperti itu. Lanjut pada budaya positif. Ini nanti kita agendanya seperti ini ya, yaitu tentang tadi pembukaan, kemudian kompetensi lulusan capaian umum khusus, kemudian pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Ada satu pertanyaan pemantik di sini antara tadi budaya positif ya, ini hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak. Panjenengan tentunya bisa mencerna sebelum kita mengacu kepada budaya positif. Setuju atau tidak setujukah? Nah ini ya nanti bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Setuju tidak? Hah? Ya, tidak, karena hukuman bukan semerta-merta untuk bisa mendisiplinkan, justru kadang menentang. Ya, kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekalian dapat meningkatkan disiplin anak. Nah ini setuju tidak? Setuju. Hah? Nah, kenapa setuju? Karena bersih. Nah, karena bersihnya tentunya kalau ada titik jera nanti ada segitiga restitusi. Itu untuk apa?
Jadi di zaman sekarang ini tidak bisa dibenarkan bahwa ketika ada hukuman seperti itu tidak dibenarkan. Makanya benar bagaimana? Nah ini untuk pematik saja ya, apakah benar atau tidak. Nah, maka dengan hal kita tahu budaya positif yang ada, yaitu tentang pembiasaan-pembiasaan yang nantinya berlaku untuk warga sekolah, guru sebenarnya bagaimana, peran guru itu sebagai apa, kemudian siswa itu harus bagaimana. Nah ini kita lanjut. Nah ini kita akan menjalankan sebuah tadi ya, disiplin positif dan nilai kebijakan universal, kebajikan ya, universal. Kemudian tentang teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, kemudian restitusi segitiga, restitusi. Kita menginjak pada nilai budaya positif. Nah ini, jadi yang namanya budaya positif sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Nah ini, jadi kebiasaan-kebiasaan yang ketika anak diberikan satu wejangan atau berikan satu pengajaran bagi guru ini agar bisa kebiasaan itu ditimbulkan secara kepribadian yang baik, yang nantinya ada yang namanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Apakah motivasi intrinsik? Apa itu? Ada yang tahu? Motivasi intrinsik? Ya, motivasi dari dalam. Nah ini, jadi Ari keinginan sendiri, ya keinginan sendiri tanpa embel-embel. Nanti kamu kalau bisa menjawab ini akan diberikan sesuatu. Ini ekstrinsik. Berarti ya ekstrinsik keluar. Kalau intrinsik tidak. Saya melakukan sesuatu itu berdasarkan kepribadian saya, legowo bahasa. Apa berarti ikhlas, ya kemauan sendiri dengan bangga diri seperti itu. Nah ini, jadi penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran karena positif. Ya, apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi bahwa ketika diberikan sesuatu, kemudian pembiasaan ada salam, ada sapa, ada ya berapa S? 5 S. Apa? Biasa 5 S tadi. Salam, sapa. Senyum, salam, sapa, terus sopan, terus santun. Nah ini sebuah konsep yang harus diterapkan kepada peserta didik tanpa merugikan. Biasanya ada sistem kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Apakah nanti hukuman atau tidak? Nah ini, maka nanti ada sebuah segitiga restitusi dan 5 kontrol tadi untuk bisa mengacu atau mendasari tentang hal-hal semacam itu. Kemudian budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini, jadi siswa itu merdeka, bebas. Nah ini ada sebuah perubahan paradigma. Ini tadi ada yang intrinsik dan ekstrinsik ya. Perubahan paradigma ini apa? Yaitu ketika ada sesuatu dikepal, kemudian ada seseorang, apakah yang dikepal ini? Tentunya teman yang satu ini ingin tahu, rasa tahunya tinggi, sampai merayu-rayu, sampai bagaimanapun caranya agar membuka sesuatu itu bisa di dalamnya itu apa? Ya,
Nah ini, apakah terbuka atau tidak? Tapi kalau ada rasa hati, ya wis saya kasihan dengan kamu, ya ada empati, tentunya buka. Tapi kalau prinsip pribadi yang kekeh biasanya ditutup rapat-rapat. Ini apakah dalam keseharian anak-anak kita maupun teman-teman kita? Nah ini apa sebenarnya perubahan paradigma ini? Nah, nanti kita ungkapkan bersama bahwa perubahan paradigma teori atau kontrol atau teori pilihan ilustrasi kontrol. Berarti ilustrasi guru mengontrol murid. Nah ini tadi, kamu sebenarnya punya persoalan apa? Coba tuangkan kepada Pak Guru, Bu Guru, ya bisa mengontrol. Apakah anak ini bisa membuka diri atau tidak? Ya, apakah dari persoalan pribadi anak di rumah, di sekolah, apa pembelajaran kita yang kurang bisa diterima oleh peserta didik kita? Nah, kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Nah ini hanya sebuah kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah ini stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrol pilihannya ini responnya ya. Kemudian pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah ini untuk pembelajaran bagi kita semuanya ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrol pilihannya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini tadi ya. Kemudian teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika dibujuk kemudian apa tadi? Mana ya? Ini gagal. Nah, ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru ketika gagal. Harus punya mindset atau pemikiran atau aspek yang lain untuk diberikan satu pemahaman. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, model berpikir menang. Nah, ini. Nah, kemudian ini disiplin positif tentang teori kontrol, yaitu pilihan Dr. William Glasser. Nah, perlu diketahui, saya dulu ya, karena perlu diketahui bahwa yang pertama ini, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, teori motivasinya apa? Yaitu untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ya tadi apa yang saya katakan dengan motivasi ekstrinsik. Kemudian kebalikannya, motivasi intrinsik. Tadi apa? Untuk menghargai diri sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian keyakinan kelas. Nah, kemudian 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama adalah 1, menghukum. 2, membuat rasa bersalah. Selanjutnya tentang teman. 4, pemantau manajer. Jadi 5 posisi ini kita nanti
di sini sebagai teman, apa pemantau, apa manajer? Nah ini tidak begitu kelihatan. Coba dijelaskan. Ya cukup. Nah, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu mengenai apa ini? Pertahanan hidup, kemudian apa? Penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, ini. Apakah makna disiplin? Coba. Ada yang bisa? Coba. Pengertian disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Terima kasih. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, terima kasih. Jadi apa perbedaan yang namanya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik? Ada yang bisa Bu Apin? Ya.
Menurut saya, kalau motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, atas kemauannya sendiri, tidak karena terpaksa atau karena orang lain. Sedangkan kalau motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang dari luar, misalnya dipengaruhi temannya atau orang tuanya, seperti itu. Tidak berasal dari kemauan sendiri. Terima kasih. Ada yang bisa memberikan contoh? Ada yang bisa memberikan contoh? Untuk intrinsik. Ada yang bisa memberikan contoh? Intrinsik. Oke. Belajar apa? Belajar. Ya belajar anak, ya bisa. Terus ada lagi tentang apa? Ya. Jadi perbedaan atau kedua-duanya bahwa motivasi itu berasal dari kepuasan internal atau nilai personal dari diri sendiri, sedangkan motivasi intrinsik berasal dari faktor-faktor eksternal atau imbalan dan hukuman yang diberikan di luar diri seseorang. Ya. Jadi ketika anak, kemudian siapa yang bisa menjawab ini, diberikan imbalan 10.000. Nah, apakah ini intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik berarti menginginkan sesuatu. Kalau intrinsik, contohnya bagaimana tadi? Ada yang belajar, contohnya. Kemudian ada lagi menulis atau membaca puisi. Ini kesenangan pribadi, ya, kesenangan pribadi yang menemukan nilai intrinsik dan kegiatan tersebut. Contohnya tadi. Kemudian apalagi? Memecahkan rumus masalah atau teka-teki seperti matematika. Ya, senang atau yang lain. Ada yang lain? Hobi. Apalagi? Ya, kita pada ini teori motivasi perilaku. Nah, ini berarti tadi yang panjenengan sebutkan bahwa motivasi eksternal, motivasinya ya berarti tujuannya atau keinginannya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan yang tadi dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ya tadi ya, oh saya Pak Bu jawab tadi diberikan 10.000. Kemudian motivasi internal. Nah, ini tujuan disiplin positifnya untuk menghargai diri sendiri. Nah, internal ya. Karena saya senang dengan keinginan saya sendiri tadi, ya saya nyapu atas dasar motivasi diri sendiri. Ya, saya belajar atas dasar motivasi diri sendiri, yaitu internal, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, jadi ini motivasi yang luar biasa sekali. Ya, kemudian ini merdeka menurut Ki Dewantoro ya, yaitu artinya tidak hanya melepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini merdeka. Jadi kalian guru, ya panjenengan semuanya sebagai guru, ini tidak asal memberikan sesuatu perintah, tapi hati kita nurani sendiri harus bisa diperintah atau dikendalikan, dikontrol.
apakah ini benar sesuai dasar yang ada atau tidak. Nah, ini jadi merdeka itu artinya tidak hanya melepas dari perintah kita, tapi cakap membuat perintah diri sendiri. Nah, ini pengakuan atau apresiasi kebijakan. Pembuka kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Nah, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai, nah ini kepedulian pada saat kamu membantu teman-temannya di tugas kelompok. Nah, ini situasinya. Terima kasih untuk, nah, rasa tanggung jawabmu apa. Kemudian ini nilai-nilai kebajikannya. Kemudian situasinya pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Jadi ada satu permasalahan, ini pembukaan itu permasalahan. Terima kasih untuk, nah ini berarti nilai kebajikannya rasa tanggung jawab. Kemudian situasi apa pada saat apa? Pada saat kamu memungut kertas dan berserakan yang berserakan di lantai. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi yang dulu sering ya bicarakan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi. Nah, sebelum kita mengungkapkan yang lain, hukuman hebat sekali. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi hukuman. Nah, ini sudah diberikan dulu. Nah, nanti apakah hukuman atau konsekuensi ini nanti ada ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa? Konsekuensi. Ada yang lain? Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ya, ada hukuman. Ya. Kemudian mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya, kita lihat apakah hukuman. Tadi yang pertama hukuman, yang kedua hukuman. Konsekuensinya nomor berapa? 4 dengan bisa membedakan enggak? Apa itu hukuman atau konsekuensi? Mencatat ya, ini ada sebuah beban, kemudian lari ya, ini ada sebuah beban yang dipikul, kemudian push up. Nah, sedangkan menggantikan kertas tugas teman yang lebih dicoret-coret, menggantikan, ini konsekuensi. Berarti apa bedanya antara hukuman atau konsekuensi? Ada yang bisa? Yang mana? Kalau hukuman lebih ke fisik apa enggak?
Ya, dilihat sendiri. Ini kan mencatat. Nah, ini kan bentuknya apa? Kemudian push up. Nah, ini apa? Kemudian ada disuruh mengenakan sepatu seharian. Ini ada satu beban moral di pundaknya, beban yang saya katakan tadi. Ya. Jadi antara hukuman dan konsekuensi ini tentunya berbeda. Perbedaannya apa? Nah, ayo. Konsekuensi berarti dari diri sendiri untuk bisa memberikan sesuatu atau pertanggungjawaban, tapi bentuk satu jadi diri, bukan bentuk dari hukuman atau fisik. Nah, ini perbedaan hukum dan konsekuensi. Nah, ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang terjadi. Kedua, membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama karena hukuman. Makanya guru ini jangan memberikan satu hukuman nanti akan guru galak penuh waktu kaya. Ya, guru ini galak sekali waktu itu akan diberikan prasasti bagi anak-anak, jangan seperti itu. Kemudian anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Ini konsekuensi, bedanya itu. Paksaan, nah stimulus, tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, ini perbedaannya. Nanti kalau panjenengan bisa hukuman atau konsekuensi ini bisa dipahami dengan betul, nanti kita sebagai guru tidak semerta-merta memberikan hukuman, tapi konsekuensi. Nah, apakah nanti yang akan terlibat? Nah, kita bisa di sini. Nah, ini kita pada restitusi. Ini seperti bahasane kaya dene pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ya, jadi tidak diskriminasi, juga nyami merasa tersinggung, ya, kemudian tidak di kelompoknya lagi agar bisa membaur kepada siswa yang lain, tidak menyakiti. Nah, ini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu terjadilah, maka restitusi merupakan pilihan. Nah, ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran untuk bukan paksaan. Restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kemudian keyakinan. Nah, ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan untuk lebih menggerakkan seorang dibandingkan
mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ya, daripada aturan-aturan yang dipakai, lebih baik keyakinan, ya, keyakinan diri untuk yang dilaksanakannya. Nah, ini budaya positif. Nah, kembali peraturan atau keyakinan kelaskan. Yang pertama, peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinannya apa? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini kita buka. Ya, keyakinannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain atau berkomit. Nah, ini perbedaannya peraturan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Kasih sayang dan ya. Kemudian ketiga, keempat, kebebasan. Nah, ini tentang 5 posisi kontrol. Ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau atau manajer kita, ya. Sebagai penghukum, kita selama ini sebagai penghukum bukan apa selama ini kita membuat rasa bersalah kepada orang lain, ya. Kamu sih, jadi dia nangis. Kemudian teman, apakah selama ini kita jadi teman kepada anak-anak? Atau pemantau? Ya, dilihat saja. Oh, ini kalian kerupuk. Oh, ini seperti ini. Oh, atau manajer. Ya. Nah, ini bisa dilihat dari ajaran yang ada. Nah, kemudian untuk mendasari segitiga restitusi ini ada yang namanya validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Umpamanya anak bersalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Contoh, ada anak yang bolos. Nah, ini. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian yakinkan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Nah, ini agar melanggar, ini kan sudah ada kesepakatan dan keyakinan kelas. Kenapa kamu melakukan hal ini? Nah, kemudian kembali, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, ingin lebih baik sebelumnya karena saya sering bolos, karena saya sering ini. Nah, ini. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan. Nah, ini cara melakukannya kepada guru. Dan kalau kamu tadi berkelahi, semua orang, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Maka, nah ini, ya, ini yang namanya segitiga restitusi. Cara menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena membuat salah menjadi posisi terhadap dirinya. Coba seperti guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk cari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini cara menstabilkan. Kemudian validasi. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan. Nah, ini untuk memvalidasi. Kemudian untuk meyakinkan apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita,
nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, ya, diyakinkan dulu. Nah, kemudian ini setelah itu sudah semuanya, itu saja ya ulasan-ulasan diseminasi untuk budaya positif modul 1.4 di SD Negeri Cigolang 02. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga ini menjadi wacana, menjadi dasar bagi kita semuanya untuk bisa melakukan sesuatu, bahwa kita sebagai guru untuk bisa fokus kepada peserta didik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian diseminasi oleh Bapak Nasirun SPD. Semoga yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita semua bisa menindaklanjuti atau mempraktekkan kepada siswa-siswi kita. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh Bapak Irwanto SPD. Kepada beliau dipersilakan. Ini masih suwe apa? Yalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala jabbaratika wa inna nusrata بغرامة نصرك وبخيرتك أجلك وبحرمتك بحكمتك لخلقتك بآياتك أسألك يا الله يا الله يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا سريع يا رقيب يا شديد الرزق يا جبار يا قهار يا من لا يعجزك وهو الجبار ولا يغفر لك أبدا متبسم بين الملك العظيم وتسعد يدك رزقك ومقام بها سفر على مقرب من فصائل وبعافية ومن صبر شكر اجعلني يا سيدي يا مشاق إليك ومصاب إلى رسولك إليك اللهم بحمدك يا عين صدق بنا معنا ووضعه الوباء واجعله لكل حبيب فينا وصلت عليك عاجلا آجلا نفعنا يا رب اللهم لك السلام اللهم بارك جمعنا اللهم بارك علينا اللهم اغفر لنا اللهم اجعلنا اللهم اسم عذابهم اللهم اجرهم عن لا يكتب وتصلبهم ما تبين وغل ايديهم واشدد على قلوبهم ولا تقلبهم اللهم انزلهم بجزاء وصلى عليه صلى الله عليه ورسولك وعليه اللهم صل على سيدنا بأسمائك وعلائك اللهم لا تكن فينا بعذابنا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا حامين 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 قم معنا واجعل مصرف علينا لا نصرف حامين حامين سيدنا حمدك يا رب اللهم اعطنا صلاه وصلاه ولا تجعل محلنا البر اللهم اعطنا قدراتك يا ويا 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 محمد صلى الله عليه وسلم يا رب محمد يا رب صلى الله عليه وسلم يا ويا محمد يوسف عليه ويا من كشف الله ويا من حفظ سبحانه يا رب بلا نصلح يوسف ماذا نسأل الله نسأل سبحانه الله mustajabana taqabbalalana bihi wa ma'asika antis lana wa amalna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh
إني أضعنا عازة حامل تعدد يا عز الله جبني بصرك سبحانك في حد بما يا عز الله عادل عدلنا وجاهدنا وجازونا ومجيرا وكذلك ولينا خلقنا نوصل الحاصل وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استجب لنا آمين رب الله القرآن الذي نقوله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan. Iya. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Sudah tahu Mbak Najwa dipanggil ke sini? Iya Pak, tadi saya bertanya dengan Abul karena Abul selalu mengajar saya di depan teman-teman saya merasa tersisih dan saya tidak terima dengan hal itu. Oleh karena itu Abul saya pukul. Oh, begitu. Marah itu manusiawi ya Mbak Najwa. Untuk itu, Pak Guru mengajak Mbak Najwa ke sini untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Iya Pak Guru, saya minta maaf atas kejadian ini. Ya, nggak apa-apa. Sebab tidak ada manusia yang sempurna. Ya Mbak Najwa ya. Pak Guru cuma mengingatkan saja bahwa kesepakatan dan keyakinan kelas yang kita buat akan menjadikan anak-anak yang mempunyai nilai-nilai tersendiri. Maka jangan sampai kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama ditindaklanjuti yang tidak baik. Iya Pak Guru, saya ingat apa itu keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Saya harus meminta maaf kepada aku agar tidak memasalahan di antara saya dan aku. Betul sekali. Kalau begitu, kapan Mbak Najwa akan meminta maaf? Saat ini juga Pak Guru. Bagus. Berarti Mbak Najwa sudah mampu menjalani nilai-nilai keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Nilai apa itu Mbak? Tanggung jawab moral. Mantap. Oke, terima kasih atas semuanya. Silakan keluar dulu. Ya, silakan duduk. Ada apa ya Bapak memanggil saya? Ya, betul, Afifah. Sebenarnya Pak Guru ingin menginformasi bahwa adik Afifah tidak berangkat 2 hari berturut-turut, tidak datang sekolah tanpa izin. Itu kenapa? Oh iya, sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak Lurus Basiro karena saya tidak berangkat sekolah tanpa izin. Terima kasih Mbak Vidya. Tentunya kamu punya alasan kenapa kamu melakukan hal ini. Iya Pak Guru, selama ini saya tidak berangkat 2 hari berturut-turut karena saya merasa marah dan kesal terhadap adik yang selalu melecek dan membuli saya. Oh, kalau begitu nanti saya akan memanggil. Untuk itu mengkonfirmasi kepada Mbak Viva itu sangat penting. Maka hal tersebut
ingin mengetahui permasalahan sebenarnya. Iya dong Pak, agar saya merasa tenang dan adil terhadap keadaan ini. Oke, berarti kita fokus terhadap permasalahan kita hadapi saat ini. Pak Guru hanya mengingatkan bahwa sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan kelas yang ada di kelas 3 itu ada nilai-nilai kebajikan yang tertera dalam keyakinan dan kesepakatan bersama yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Berarti apa itu artinya? Iya Pak Guru, berarti saya sudah melanggar kesepakatan dan keyakinan kelas, yaitu tidak komitmen karena sudah membolos. Ya, betul sekali. Terus Mbak Afifah, untuk kedepannya apa yang kamu akan lakukan? Saya akan mengirimkan surat izin apabila saya tidak berangkat sekolah. Terima kasih Adik Afifah. Semoga Adik Afifah menjadi anak yang mampu untuk berkomitmen di segala hal. Terima kasih. Ya, silakan. Nama saya Afifah Fitia, siswa kelas 3 SD Negeri Cibilan 2, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Saya merasakan bangga dan senang bahwa Pak Guru Tasirun dalam menangani kasus siswa sangatlah bijaksana dan peduli terhadap siswa, sehingga saya tidak merasakan takut dan terlindungi oleh keadaan yang seperti itu, dan saya justru merasakan senang mendapatkan bimbingan dari Pak Tasirun agar saya bisa lebih baik lagi dalam bersikap dan bergaul dan dalam keseharian. Terima kasih Pak Tasirun.